Oke, baik anak-anak, ketemu lagi, kita lanjut lagi. Di sini BM 121 jurnalnya, dokumen transaksinya itu BM 121, kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember. Nah, kita sudah memperoleh jurnalnya cash in bank. Kita klik cash in bank 5 juta. Nah, kemudian bank service charge. Bank service charge itu ada di 9 ya. 9 kepala 9. Interest revenue, pendapatan bunga itu kepala 6 kalau nggak salah. Ya, jadi biar cepat, triknya biar kita tahu cepat menginput. Nah, kepala 8 ya, interest revenue. Nah, sebelumnya dipahami kalau seandainya penghasilan ya itu biasanya kepala 8 ya. Kemudian beban-beban itu biasanya kepala 6. Kalau HPP itu di kepala 5. Kalau dia berupa penjualan kepala 4. Dan utang kepala 2, harta kepala 1. Nah, jadi kalau seandainya ada input entry jurnal, kita langsung mencari karena sudah memahami nomor akunnya. Nah, di sini kita masuk ke interest revenue. Interest revenue itu biasanya diawali dengan kepala 8. Kalau sudah kita use akun, kita taruh di sini. Sudah selesai untuk transaksi 1. Kalau ini belum 0 ya, out of balance-nya belum 0, biar 0 kita enter. Nah, enter saja, kemudian sudah out of balance, sudah lengkap. Oh, di sini memonya belum. Ayat jurnal penyesuaian. Kalau sudah, oke, kita langsung saja record. Sudah, cancel. Ini untuk BM 121. Sekarang kita tutup dulu. Nah, kita sekarang masuk ke transaksi dokumen transaksi 2. Dokumen transaksi 2. Nah, di sini ada keterangannya persediaan akhir store supplies. Dijelaskan bahwa persediaan akhir store supplies ini dimaksud perlengkapan kantor itu tersisa 4.850.000. Ini maksudnya ya. Kemudian beban sewa toko bulan Desember sudah langsung dijelaskan sebanyak 2.500.000. Beban asuransi bulan Desember sudah langsung dijelaskan di sini 1.250.000. Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2021. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, nah coba kita fokus dulu ke persediaan akhir store supply senilai 4.850. Ini bagaimana cara membuat jurnalnya? Coba kita analisis lagi. Ini BM 122 ya. BM 122. Nah,
Persediaan perlengkapan toko pada neraca saldo pada akhir Desember 10 juta. Ini dari mana kita melihat? Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita tampilkan dulu laporan keuangan dengan cara mengklik Command Center, akun report ya, seperti tadi akun standar balance sheet, kemudian di display. Nah, di situ akan terlihat store supply-nya sebanyak 10.700.000. Persediaan tersisa 4.850. Yang sebelumnya 10.700.000 kemudian tersisa 4.850, berarti logikanya yang terpakai itu sebanyak 5.850.000. Ketika kita memahami yang terpakai sebanyak 5.850.000, itulah yang menjadi beban. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini sama juga dengan store supplies expense di debit, store supplies di kredit. Nah, ini pemahaman untuk nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 itu langsung saja beban sewa toko bulan Desember, kita langsung saja. Nah, kita langsung saja rent expense, biaya sewa sebanyak 2.500.000, prepaid rent, sewa dibayar di muka di kredit. Oke, begitu juga dengan nomor 3, beban asuransi bulan Desember, berarti rent insurance, atau insurance expense, prepaid insurance. Maaf, nomor 3, insurance expense, biaya asuransi dan asuransi dibayar di muka. Nah, ini sudah kita dapat 3 jurnal. Nah, bagaimana dengan soal keempat? Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember tahun 2021. Bagaimana caranya nih taksiran kerugian? Oke, kita telah lagi. Piutang atau akun receivable pada neraca sebanyak 709.500.000. Ini dari mana kita peroleh? Ya, dari laporan keuangan standar balance sheet. Ini dari sini kita lihat. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi bagaimana cara menampilkan laporan balance sheet. Kalau sudah di situ akan tertera neraca dan menampilkan akun receivable atau piutang dagang sebanyak 709.500. Maka ini dikalikan 5%. Karena menurut soal 5% dari piutang itu tidak tertagihkan. Nah, dikurang lagi dengan 19 juta. Nah, kalau sudah akan menghasilkan 35.475 dikurang 19, ini dari mana? Ini dari 709.500.000 dikurang 19 juta. Ya, Ibu ulangi lagi. 709.500 juta, 709.500.000, ya, 709.500.000 dikali 5%, hasilnya dikurang 19 juta. Bisa diperhatikan lagi di sini. Nah, kalau sudah paham, akan kita jurnal. Hasil dari perkalian dan pengurangan, perkalian dari 5%, kemudian dikurang 19 juta, akan menghasilkan bad debt expense, ya, biaya penghapusan piutang sebanyak 16
475 atau biaya piutang tak tertagih ya.